ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai, Rabu 17 Agustus 2020. Perwira upacara, Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dari sebelah sana, ke bawah. Masya Allah, ini penuh nih. Ini penuh. Ini gerak-gerak, Mas. Apa yang tidak bisa?
Siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Siap! Tegak! Kok lagi istriku itu kok apa ya? Bergerak-gerak. Dia angkat tangan aja. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1.
setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Kerja telah dilaksanakan, laporan selesai. Balik ke depan. Balik kanan, haluan kanan, jalan. Jalan. Amanat Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas limpahan kasih dan karunia-Nya pada hari ini dalam suasana kebersamaan kita dapat melaksanakan upacara bendera, pemberian penghargaan Satya Karya Satya kepada pegawai, dan pemberian remisi umum kepada warga binaan pemasyarakatan atau WBP dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara bendera ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dan untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan. Dan yang tidak kalah pentingnya, upacara ini harus kita maknai sebagai penggugah semangat kebangsaan, cinta akan tanah air, dan komitmen bersama untuk membangun Indonesia Raya. Dinamika waktu terus berjalan. Selama kurun waktu 2 tahun lebih kita telah melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun pada hari ini, puji Tuhan, bahwa kita telah dapat melaksanakan upacara peringatan secara langsung dan serentak di seluruh Nusantara. Melalui kebersamaan kita dapat saling menguatkan sehingga mampu untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada para pegawai yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun. Penghargaan ini semoga dapat memotivasi kinerja para pegawai sehingga kedepannya semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, serta berakhlak. Sekali lagi saya sampaikan selamat atas pencapaian. Pada hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberi remisi kepada 168.916 orang narapidana di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 166.161 orang narapidana mendapat remisi umum 1 dan 2.725 orang narapidana mendapat remisi umum kedua atau langsung bebas. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti program pembinaan dengan baik serta telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. Saya atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan selamat kepada WBP yang menerima remisi. Tunjukkanlah sikap dan perilaku yang baik secara konsisten saat serta patuh menjalani ketentuan yang ada dalam program pembinaan. Para hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya perlu sampaikan kembali pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada sidang tahunan MPR RI
dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin. Esensinya kita harus ingat, waspada serta selalu tenang dalam bertindak. Kita juga harus selalu berhati-hati dalam langkah. Beliau menegaskan bahwa agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan dan ini perlu kita dukung bersama oleh seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Antara lain sebagai berikut. 1. Mendukung program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. 2. Mendukung program optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau. 3. Mendukung program perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. 4. Mendukung program usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar bisa segera naik kelas melalui digitalisasi. Pendaftaran e-katalog pada pelaku UMKM serta penggunaan produk dalam negeri bagi lingkungan. Dan 5. Mendukung sepenuhnya proses pembangunan ibu kota Nusantara sekaligus juga mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka pemilihannya. Para hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini perlu saya ingatkan dan tegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM beberapa hal sebagai berikut. Pertama, milikilah semangat juang para pahlawan yang terpatri dalam diri masing-masing, yakni nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Bekerja tanpa pamrih dan ikhlas serta rela berkorban demi kemajuan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, memiliki pandangan dan pola pikir positif yang terwujud dalam sikap perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan, profesional, modern, dan humanis sehingga memiliki keunggulan kompetitif. 3. Memiliki optimisme dan sikap pantang menyerah pada masing-masing individu sehingga terwujud insan pengayoman yang percaya diri, tangguh, selalu bersemangat, dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. 4. Mampu berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, utamanya belanja barang dan modal yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 5. Semangat pasti dan berakhlak sehingga dapat mensukseskan program prioritas dan berkontribusi dalam pembangunan nasional sehingga dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat menuju Indonesia maju. Para hadirin sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, mari kita semua mendoakan semoga negeri terindah Indonesia tercinta, wabil khusus keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran serta senantiasa berada di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam melanjutkan pengabdian dan perjuangan mencapai tujuan negara. Mari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negara Pancasila, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Salam pembaharuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditandatangani Yasona Lawli. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mohon izin doa akan kami pimpin secara Islam. Bapak Ibu yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Manan,
Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Di pagi hari yang cerah dan penuh, mudah-mudahan nikmat kemerdekaan menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan saat ini maupun yang akan datang. Ya Allah, Ya Wahid, Ya Ahad, sungguh Engkau telah menciptakan manusia dalam keadaan keragaman. Maka lunakan hati kami dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadikan upacara ini sebagai momentum untuk terus memperteguh komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam kebinekaan. Lindungi bangsa ini dari sekelompok orang yang selalu menebar kebencian, intoleran, dan hoax yang dapat memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa. Kobarkan semangat juang para pahlawan dalam hati kami, pasangan mengajarkan demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Baldatun Sayyibatun Ya Rabbul Mujassir. Ya Allah, Ya Mujidas Sayyidin, Tuhan yang menjawab doa hamba-hamba-Nya, terimalah permohonan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin. Terimalah arwah para pahlawan kami dalam kasih dan sayang-Mu. Jadikanlah segala urusan kami, urusan organisasi, bangsa dan negara kami berakhir dengan selamat, sukses, dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Laporan perwira upacara. Foto dulu. Silakan mengambil posisi. Putra Ginting, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Dumai, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dengan tema Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan tema ini saya berharap kantor imigrasi juga selama pandemik yang 2 tahun lalu telah mengguncang dunia, saya berharap dengan adanya tema ini kita lebih kuat dan maju lebih cepat. Untuk memberikan saya bagi pegawai imigrasi Dumai, saya harapkan tetap semangat memperjuangkan kemerdekaan ini, tetap semangat bekerja
tetap disiplin, saya harapkan demikian untuk memulihkan keadaan yang kemarin sudah terpuruk, semakin aktif lagi untuk berkarya untuk kedepannya. Saya rasa imigrasi salah satu ASN di negeri ini cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya Mona Ginting, istri dari Bapak Rezeki Putra Ginting Kanim Dumai. Saya berharap kedepannya untuk Ibu Dharma Wanita Kanim Dumai semakin kompak, selalu solid, memberi karya-karya atau ilmu-ilmu untuk ibu-ibu kedepannya lagi. Semangat merdeka!